lagi ke channel Budaya Channel. Hari ini kita lanjut ke materi teks eksposisi, yaitu struktur teks eksposisi. Hari ini kita akan mempelajari apa saja struktur teks eksposisi. Baiklah, mari kita mulai. Mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Apa saja struktur teks eksposisi? Ada 3. Yang pertama tesis atau pembukaan, yang kedua argumen atau isi, yang ketiga simpulan atau penegasan ulang atau penutup. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Apa itu tesis, apa itu argumen, dan apa itu simpulan atau penegasan ulang. Baiklah, yang pertama pembukaan atau tesis. Pembukaan atau tesis adalah pendapat penulis atau orang lain mengenai suatu permasalahan atau topik. Pada bagian ini, penulis mengungkapkan pendapat, persetujuan, penolakan, pembenaran, penyanggahan, pengakuan, pertentangan terhadap suatu topik. Nah, di bagian ini yaitu bagian pembukaan dari teks eksposisi yang berisi apa yang ingin disampaikan di dalam teks itu. Di dalam teks itu ya. Jadi di bagian awal itu berisi permasalahan apa yang ingin disampaikan di teks eksposisi. Seperti itu. Bisa pendapat, persetujuan, penolakan, pembenaran, penyanggahan. Jadi di teks eksposisi yang bagian pembukaan ini adanya di paling awal paragraf. Setelah itu ini bersifatnya umum, apa yang ingin disampaikan oleh si penulis di dalam teks tersebut. Nah, jadi ini tuh intinya adalah bagian pembuka yang berisi masalah apa yang ingin disampaikan di teks tersebut, seperti itu. Lanjut, argumen atau isi. Nah, argumen ini berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Di bagian ini penjelasan dan pemaparan dilakukan dengan rinci. Nah, kalau tadi bagian tesis itu adalah bagian umum atau bagian topik yang ingin disampaikan. Nah, kalau bagian argumen ini bagian yang mendukung atau memperkuat pernyataan. Nah, jadi ini tuh isinya argumen-argumen dari si topik yang tadi disampaikan, yang ingin disampaikan. Nah, di bagian ini tuh harusnya bagian yang paling banyak karena dilakukan secara pemaparannya secara rinci. Nah, kalau tadi kan hanya secara umum saja topik yang ingin disampaikan, kalau tesis. Nah, kalau argumen ini berisikan pemaparannya secara rinci tentang tadi topik yang disampaikan. Nah, tadi kan topiknya, kalau sekarang benar-benar memaparkan isinya, pernyataan-pernyataannya. Jadi dijelaskan di argumen. Biasanya di argumen ini terdapat di tengah paragraf. Nah, tadi kan kalau misalnya tesis adanya di awal, kalau misalnya isi adanya di tengah. Namanya juga isi, badannya. Oke. Yang selanjutnya yaitu penegasan ulang atau simpulan, penutup. Bagian ini berisi penegasan ulang dari intisari teks. Nah, namanya juga penegasan ulang, berarti intinya diulang kembali. Apa yang menjadi inti dari topik yang disampaikan di teks eksposisi. Bagian ini adanya di bawah yang paling akhir, yang menutup suatu teks eksposisi, seperti itu. Jadi bagian ini adalah bagian penutup yang terdapat di akhir paragraf paling akhir, seperti itu, yang berisi penegasan ulang dari inti yang disampaikan. Jadi tadi ada 3 ya struktur teksnya. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada penegasan ulang. Tesis itu paragrafnya berada di awal, tapi kalau yang argumen itu adanya di tengah. Kalau penutup adanya di akhir, seperti itu. Paham ya anak-anak? Intinya seperti itu. Kalau tesis itu pernyataan umum suatu topik yang ingin disampaikan. Kalau argumen itu isinya atau pernyataan-pernyataan yang dijelaskan secara rinci. Kalau simpulan atau penegasan ulang itu adalah di bagian paling akhir
bagian akhir paragraf, terus berisi tentang penegasan ulang atau simpulan dari apa yang disampaikan penulis. Seperti itu. Nah, kita lihat contohnya, contoh teks eksposisi dan strukturnya. Nah, bagian tesis nih. Bagian tesis tadi apa? Yang bagian yang paling awal dan berisi pernyataan umum yang ingin disampaikan. Air menjadi kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia saat ini. Manfaat air sangat dibutuhkan oleh semua kalangan manusia, dari kalangan atas atau kalangan bawah tanpa ada batasan. Nah, ini merupakan inti yang ingin disampaikan apa? Berarti air kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia. Tuh, jadi terus juga disampaikan manfaat air dibutuhkan oleh semua kalangan. Ini merupakan topik yang ingin disampaikan di dalam teks ini. Nah, bagian argumen itu apa? Tadi pernyataan-pernyataan yang hendak disampaikan secara rinci. Nah, sekarang nih dijelaskan manfaat airnya seperti apa. Nah, kita lihat, manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Kita butuh air untuk memenuhi cairan di dalam tubuh sekaligus mencegah dehidrasi. Selain itu, manusia perlu air untuk keperluan air seperti mandi, mencuci baju, olahraga. Nah, tadi kan kalau bagian tesis dijelaskan manusia itu butuh air. Nah, di bagian argumentasi ini dijelaskan secara rinci apa sih yang kita butuhkan dan bagaimana cara memenuhinya. Nah, memenuhinya misalnya kita tuh pakai keperluannya untuk mandi, untuk mencuci baju, untuk olahraga air di tempat wisata. Nah, seperti itu. Nah, jadi di bagian argumen ini dijelaskan secara rinci dari si topik yang tadi hendak disampaikan. Bagian penegasan ulang. Tadi Ibu bilang penegasan ulang itu adalah bagian simpulan. Nah, kita lihat ya. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa air menjadi sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan air itu penting. Nah, di bagian penegasan ulang itu ditegaskan kembali bahwa air itu sangat penting bagi manusia. Tanpa air tuh, tentu tiap makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Untuk itu, kita harus menjaga persediaan air agar merata di semua wilayah. Nah, ini bagian simpulan bahwa manusia itu butuh air dan kita harus menjaga agar persediaan air itu merata di seluruh wilayah. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Tadi kita belajar struktur teks eksposisi, bagian tesis, argumen, dan penegasan ulang. Semoga kalian paham apa yang Ibu sampaikan, dan jika ada pertanyaan kalian bisa japri Ibu secara langsung. Seperti itu. Kalian juga bisa lihat contoh yang ini supaya kalian lebih jelas di LKS halaman 40. Untuk tugas Ibu akan kirim di WA dan Edumu ya. Oke. Kalian absen di kolom komentar, oke? Baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Budaya Channel ya. Semoga kalian hari ini paham apa yang Ibu sampaikan. Sekian, mohon maaf jika ada yang belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.